Aina Nurani asik sekali. Lingkup pengawas Solo nunggak irama alungan nong Cino Pak Mloyo pulang jalannya ke loyo Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas. Lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit jarak jeruk di aplikasi Leapmotion seperti yang udah aku tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsoundnya, kalian bisa download lewat link di deskripsi. Dan juga udah ada tikpitnya, kalian bisa cek langsung di deskripsi. Langsung aja kalian masuk di bagian awal, klik tab plus, pilih media, tambahkan satu foto yang mau kalian pakai. Setelah itu kalian bisa panjangin sampai detik 05.25. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di bagian akhir, sama di detik 03.15 biar jadi 1080. Di detik bidang selanjutnya atur jadi 1285. Lalu di detik bidang selanjutnya kalian bisa atur jadi 1165. Di detik bidang selanjutnya kalian atur jadi 1315. Lalu di detik bidang selanjutnya kalian atur jadi 1150. Lalu kalian masuk di pertengahan detik bit dan di sini kalian bisa atur jadi 575. Setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe dan di bagian awal kalian kasih kurva ketiga, originalnya kalian fullin, selanjutnya kasih kurva ketiga semua, kecuali yang paling akhir kalian kasih kurva kedua, originalnya kalian fullin. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian border dan bayangan. Untuk stroke-nya kalian aktifkan untuk warna putih dan di bagian ukurannya atur jadi 22,0. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian kembali masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, masuk di distorsi airbag, tambahkan efek yang namanya Ubin, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu di sini kalian bisa aktifkan mirrornya dan kalian masuk di bagian offset. Kalian bisa kasih keyframe di detik 05.07 sama di detik 05.25 dan di detik 05.16 atur jadi min 6,880. Di pertengahan keyframe awal kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, dan di pertengahan keyframe akhir kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Setelah itu kalian kembali dan kalian aktifkan offset secara vertikal. Nah, dan setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek. Kalian masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ayun ataupun swing, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian masuk ke bagian frekuensi, ubah jadi 1,03 Hz. Masuk di bagian sudut 1, atur jadi min 2,5 derajat. Masuk di bagian sudut 2 dan kalian atur jadi 2,5 derajat. Nah, setelah itu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ombak-ambing, pilih yang pengaturan standar. Nah, di bagian sudutnya kalian bisa ubah jadi 0,0 derajat. Masuk di bagian frekuensi kalian atur jadi 0,25 Hz. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian magnitude dan di sini atur jadi 50. Lalu kalian klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Setelah itu kalian klik yang di bagian bawah dan di sini untuk sudutnya kalian bisa atur jadi negatif 90,0 derajat. Nah, oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek lagi. Kalian masuk di bagian blur, tambahkan efek yang namanya buram gerak, pilih yang pengaturan standar. Lalu kalian klik tambahkan efek, masuk di watermark key, tambahkan efek yang namanya luma key, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian terendahnya kalian kasih keyframe di detik 04.00 biar jadi 0,000 dan di bagian awal ubah jadi 1,000. Nah, setelah itu di sini kalian bisa kasih kurva ketiga. Nah, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan kalian bisa masuk di detik 05.25, klik tab plus, pilih yang media, tambahkan foto yang mau kalian pakai kedua. Setelah itu di sini kalian bisa tambahkan satu foto dan kalian bisa panjangin sampai detik 10.16. Lalu kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Lalu kalian kasih keyframe di detik 08.17 biarin jadi 1080, sama di detik 9.11 biarin jadi 1080.
Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 08.21 atur jadi 1175, dan di detik bit yang selanjutnya atur jadi 1422. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe, dan di sini kalian bisa kasih kurva ketiga horizontalnya, kalian fullin semuanya sampai selesai. Oke, kalau udah gitu sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah setelah itu kalian masuk di foto di detik 05.25, kalian klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya Upin. Setelah itu mirrornya kalian aktifkan dan kalian bisa langsung aja kembali. Lalu kalian bisa klik tambahkan efek, dan di sini kalian bisa tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Pilih yang pengaturan standar. Nah di bagian sudutnya di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian awal, lalu kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi negatif 90,0 derajat. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,50. Lalu kalian masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, dan bagian di awal ubah jadi 100. Oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, tambahkan efek buram gerak. Kalian klik tanda tumbuk, pilih yang gandakan satu layar, klik yang bagian atas, masuk di move dan transform bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu kalian masuk di bagian tengah, di sini kalian bisa atur jadi 1615. Pokoknya kalian zoom aja, kalian kira-kira sendiri sesuaiin sama foto kalian. Nah kalau udah sesuai, kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kalian kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, di akhir kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin. Kalian kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0%. Setelah itu kalian klik yang bagian bawah, kalian klik yang tanda tumbuk, pilih yang salin satu layar. Lalu kalian klik yang di bagian kiri agak lama, mulai dari foto di detik 06.23 sampai detik 08.04. 08.17 juga ya. Lalu kalian klik tanda tumbuk, pilih yang tanda panah pada tempel gaya, kalian tempelkan efeknya. Nah oke, setelah itu kalian masuk di detik 08.17, klik efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ayun. Setelah itu di bagian frekuensinya ubah jadi 1,10 Hz. Masuk di bagian sudut 1, atur jadi, kasih keyframe di awal, atur jadi negatif 3,0 derajat. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhirnya, ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut 2, kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 2,2 derajat. Lalu kalian bisa kasih keyframe di bagian akhirnya, dan kalian bisa atur jadi 0,0 derajat. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa kembali, lalu kalian bisa klik yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian bisa kembali, dan kalian klik yang bagian kiri agak lama, dari mulai detik 8.21 sampai di detik 9.22, sampai di detik 9.11. Lalu kalian klik yang tempel efek. Nah setelah itu kalian masuk di detik 9.22, klik fotonya, klik efek, klik tambahkan efek yang namanya Upin, mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek yang namanya ombang-ambing. Lalu di bagian sudutnya di sini kalian bisa atur jadi 90,0 derajat. Dan di bagian frekuensinya biarin masuk di bagian magnitude, dan kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0, dan bagian di awal ubah jadi 100. Oke, setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga, dan kalian bisa naikin setengah. Setelah itu kalian bisa kembali, kalian klik tambahkan efek, lalu kalian tambahkan efek yang namanya ayun. Lalu kalian atur bagian sudut 1, atur jadi negatif 2,5 derajat, dan di bagian sudut 2 nya kalian atur jadi 2,5 derajat. Nah kalau udah gitu sekarang kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya pemindahan acak, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu di sini kalian kasih keyframe di bagian tengah, untuk magnitude-nya ubah jadi 0, dan bagian di awal ubah jadi 650. Nah setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, dan di sini kalian bisa kasih kurva kayak gini. Kalian fullin semua ke pojok kiri atas. Masuk di bagian scatter, kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0%, dan di bagian awal di sini kalian bisa ubah jadi 200%. Pokoknya kalian fullin aja. Nah kalau udah gitu untuk kurvanya kalian kasih kurva yang sama kayak yang tadi, kalian fullin ke kiri atas. Nah kalau udah gitu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa klik yang tanda tumpuk,
Kalau udah sesuai, kalian klik tanda tumbuk, pilih yang salin satu layar, lalu kalian tempelkan di semua foto yang ada di belakangnya. Klik yang tempel efek. Lalu kalian masuk di detik 9.22, kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Lalu di detik 10.07, kalian juga balik secara horizontal. Setelah itu kalian masuk di detik 10.25, kalian klik tanda plus, pilih yang media, dan kalian tambahkan foto yang ketiga. Setelah itu kalian majangin sampai detik 15.22. Nah, kalau udah gitu, kalian bisa masuk di bagian move dan transform. Ketiga, kalian kasih keyframe di detik 11.21, di detik 12.9, lalu di detik 13.00, sama di detik yang selanjutnya di detik 13.13. Setelah itu di detik 14.06 dan di detik 14.19, lalu di detik 15.05 sama di detik terakhir. Di sini kalian biarin jadi 1080. Setelah itu kalian masuk di detik 12.05, atur jadi 1280. Lalu kalian masuk di detik 12.20, atur jadi 1275. Lalu di detik 13.18, di sini kalian bisa atur jadi 1215. Dan di detik yang selanjutnya atur jadi 1460. Nah, setelah itu kalian masuk di detik 15 titik di detik 14.24. Di sini kalian atur jadi 1254. Dan di detik 15.13 atur jadi 1335. Nah, kalau udah itu, sekarang kalian masuk di pertengahan keyframe awal. Setelah itu kalian bisa masuk di bagian kurva, dan di sini kalian bisa klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang aktifkan overshoot, dan kalian bisa atur kurvanya kayak gini. Kalau udah, kalian klik titik 3 lagi, pilih yang salin kurva, dan kalian klik kurva yang pertama. Setelah itu kalian klik titik 3, pilih yang nonaktifkan overshoot, dan kalian bisa tempelkan kurvanya. Kalian tempelkan kurvanya lagi, ketiga, keempat, dan kelima. Lalu untuk selanjutnya, di sini kalian masuk di pertengahan keyframe yang selanjutnya. Di sini kalian bisa kasih kurva ketiga, lalu untuk horizontalnya kalian bisa tarik ke samping. Nah, setelah itu kalian bisa kasih kurva kayak gitu terus yang sama sampai selesai. Nah, kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di bagian pertama. Di sini kalian bisa kasih keyframe di detik 15.17. Lalu kalian biarin di bagian tengah sama di detik 13.07. Nah, di sini kalian juga biarin di tengah. Lalu kalian bisa kasih keyframe di pertengahan detik bit yang selanjutnya. Pokoknya di setiap pertengahan detik bitnya kalian bisa kasih keyframe, dan di sini kalian biarin di tengah. Nah, setelah itu kalian bisa masuk di detik 13.13, kalian turunin ke bawah. Lalu di detik 13.18, pokoknya di setiap detik bitnya ya teman-teman. Di sini kalian bisa turunin ke bawah. Dan untuk buat turuninya kalian bisa samain polanya. Nah, oke, setelah itu kalian bisa masuk di pertengahan keyframe yang paling awal. Nah, di sini kalian bisa kasih kurva kedua, horizontalnya kalian tarik segini, dan kalian bisa salin kurva. Untuk di pertengahan keyframe selanjutnya kalian tempel kurva dan kalian balik. Untuk selanjutnya kalian tempel kurva, dan selanjutnya kalian tempel kurva lalu kalian balik. Pokoknya kalian ganti-ganti kayak gitu terus sampai selesai. Nah, oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, selanjutnya di sini kita balik foto yang ada di detik 13.13. Kalian klik fotonya, lalu kalian klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal di detik 13.27, lalu di detik 14.19, sama di detik 15.05 kalian balik secara horizontal. Nah, oke, kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di bagian awal foto yang ketiga ini. Lalu kalian masuk di detik 10.16, kalian klik fotonya, lalu kalian klik efek. Kalian klik salin satu layar juga nggak apa-apa. Lalu kalian masuk di detik 10.25, klik efek, lalu kalian bisa pilih yang tempel efek. Dan klik tanda tumbuk, pilih yang salin satu layar, dan di sini kalian masuk di detik 13.13, kalian klik di bagian kiri sampai berwarna hijau semua foto yang ada di belakangnya. Klik tanda tumbuk lagi, pilih yang tanda panah pada tempel gaya, kalian tempelkan efeknya.
Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di detik 9.11. Sini kalian klik yang tanda tumbuk, pilih yang salin satu layar, dan di sini kalian masuk di detik 11.21, kalian klik sampai berwarna hijau. Semua foto sampai di detik 13.00 kalian tempel efek. Nah oke, kalau udah gitu sekarang kalian masuk di detik 13.00, klik tambahkan efek, masuk di gambar dan tepi, pilih yang glow scan, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian masuk di bagian glow scan-nya, kalian kasih keyframe di awal. Untuk resultnya ubah jadi 0,0, di akhir kalian bisa ubah jadi 1,0. Nah oke, setelah itu kalian bisa masuk di detik 05.07. Setelah itu di sini kalian bisa klik yang tanda plus, pilih yang kotak, lalu kalian bisa tarik sampai full satu layar, dan kalian panjangin sampai detik 07.08. Setelah itu di sini kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, masuk di bagian lainnya, tambahkan efek yang namanya salin latar belakang, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, masuk di distorsi orb, tambahkan efek yang namanya lengkungan gelombang, pilih yang pengaturan standar. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di bagian awal untuk tahapnya biar jadi 0,00, lalu kalian masuk di detik 05.25, atur jadi 1,00. Lalu di bagian akhirnya di sini kalian bisa ubah jadi 2,00. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe di bagian akhir, dan kalian bisa kasih kurva ke 3. Setelah itu kalian masuk di bagian sudut, atur jadi 115,0 derajat. Lalu kalian masuk di bagian jarak, atur jadi 10,0. Kalau udah gitu sekarang kalian masuk di bagian magnitude. Di sini kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir sama di bagian awal, ubah jadi 0,0. Lalu kalian masuk di detik 05.25, atur jadi 6,8. Masuk di pertengahan keyframe akhir. Di sini kalian bisa kasih kurva ke 3. Lalu untuk horizontalnya kalian agak tarik segini. Kalian kembali klik titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Klik yang di bagian bawah, masuk di bagian sudut, atur jadi 58,0 derajat. Nah setelah itu di sini kalian bisa langsung aja klik yang kalian bisa cek dulu. Nah kalau udah sesuai, setelah itu kalian bisa langsung aja klik yang tanda tumpuk, lalu kalian bisa pilih yang salin satu layar, dan kalian bisa masuk di detik 10.07, kalian cari. Setelah itu kalian klik tanda tumpuk dan kalian bisa pilih yang tempel satu layar. Nah oke, kalau udah gini, setelah itu di sini kalian bisa langsung aja masuk di detik 15.22, klik tanda plus, pilih yang kotak, klik titik 3 di pojok kanan atas, regangkan ke area komposisi, potong di detik terakhir, masuk di color and fill bagian ketiga. Untuk warna pertama ubah jadi biru dan warna kedua ubah jadi merah. Nah setelah itu di sini kalian bisa agak tarik merahnya ke bagian bawah. Setelah itu kalian kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100%, di akhir 0%. Kembali masuk di bagian efek, klik tambahkan efek, masuk di opacity reversibility, tambahkan efek yang namanya berkedip ataupun blink, pilih yang pengaturan standar. Di frekuensinya kalian bisa langsung aja fullin. Nah jadi untuk hari ini bakalan agak beda buat coloringnya. Jadi aku bakalan kasih preset ke kalian karena coloringnya tuh banyak banget. Nah jadi kalian bisa langsung aja klik yang coloringnya di deskripsi sebelum kalian ngedit. Oke, di sini aku langsung aja tempel coloringnya. Oh ya, sebelumnya ada yang kelupaan. Setelah itu kalian masuk di detik 05.25, klik yang bagian atas, pilih yang tanda tumpuk, pilih yang salin satu layar. Setelah itu kalian masuk di detik di detik 10.25, kalian bisa klik fotonya dan kalian bisa pilih yang gandakan satu layar, klik yang di bagian atas. Lalu kalian klik yang tanda tumpuk, pilih yang tanda panah pada tempel gaya, kalian nonaktifkan semua kecuali move dan transform dan blending dan opacity. Nah oke, kita cek dulu. Nah kalau udah sesuai, sekarang kalian bisa langsung aja masuk di bagian awal video dan kalian bisa cek langsung videonya dari awal. Pengawas Solo, nggak irama alungan ongki noro, Pak Moyo pulang jalannya ke Loyora. Nah oke, langsung aja di sini kalian bisa ekspor videonya. Nah jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Pengawas Solo, nggak irama alungan ongki noro, Pak Moyo pulang jalannya ke Loyora.
Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.